Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyarul muslimin, sedang jemaah salat asar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang penuh berkah ini, perbincangan agama kita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa, maksudnya nikmat atau azab itu, nikmah yang ada pada kamu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa yang ada pada mereka, apakah itu kebaikan atau keburukan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan ayat ini bahwa penting bagi kita orang-orang beriman untuk selalu menjaga amal-amal soleh. Di amal soleh itu kita jaga, kita pelihara. Artinya terus kita laksanakan kebaikan-kebaikan itu. Bahkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan kepada salah seorang sahabat, la takun misla fulan. Ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Fayaqumu al-lail, dia sudah membiasakan dirinya untuk qiyamul lail, salat malam, qiyamul lail. Ini sahabat ini biasa qiyamul lail. Lalu fataraka qiyamal lail, karena satu dan lain hal sahabat itu meninggalkan qiyamul lail yang sudah biasa dia laksanakan. Nah, ini kata para ulama, kebaikan-kebaikan yang sudah biasa kita lakukan, hasanah al-a'mal salihah itu jangan ditinggalkan sama sekali. Bahkan disinyalir sahabat yang dimaksud Nabi itu adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka ketika hadis itu sampai kepada beliau, maka sejak itu beliau tidak pernah tinggal lagi qiyamul lail. Ini hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebaikan yang kita lakukan, amal-amal soleh itu bisa jadi sehari sekali, 2 kali kita tinggalkan, tapi jangan tinggalkan sama sekali. Dalam Islam, kebaikan yang paling utama itu dan yang pertama itu ya kebaikan yang ada di dalam sholat. Tidak ada kebaikan yang melebihi sholat itu. As-salatu khairu mawdu'in. Kebaikan yang paling utama yang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah sholat. Termasuk sholat itu bila dikerjakan berjamaah, dan berjamaahnya itu bagi bapak-bapak tentu di masjid. Kalaupun di rumah bisa berjamaah, iya, pahalanya besar, iya. Tapi di masjid, afdalnya di masjid. Nah, ini bagian kebaikan yang mesti kita jaga. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita mengharapkan kebaikan kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya orang baik. Tapi ucapan kita bukan ucapan yang baik, bukan kalimat thayyibah.
Ya Allah, jadikan saya pribadi yang baik, tapi perbuatan-perbuatan tidak menunjukkan yang baik. Maka ini hadirin tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taubahnya dahulu ada orang Bani Israel, dia pergi musafir. Di tengah musafirnya dia angkat tangannya menghadap ke langit. Dia berkata, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku, bantu saya, ya Allah, saya sedang kesulitan ini di perjalanan." Padahal kata Nabi, "Wa mat'amuhu haram." Dia makan dari yang haram. "Wa mashrabuhu haram." Dia minum minuman yang haram. "Wa malbasuhu haram." Pakaian yang dipakainya juga haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan diperkenankan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak akan rubah. Kalau kita ini buat nauzubillah, ada orang buat mungkar, dia ingin baik tapi berbuat mungkar terus, itu tidak akan Allah rubah. Allah akan merubah seseorang itu kalau seseorang itu memang berniat ingin melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan Allah rubah. Kalau tidak, tidak. Nah, hadirin jemaah, kita tidak boleh meninggalkan kebaikan itu sama sekali. Misalnya ini kita biasa berjemaah, nauzubillah, kita tinggalkan sama sekali, nggak berjamaah, bahkan tidak sholat lagi. Bukan tidak berjamaah saja, bahkan tidak sholat lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan sampai kalian seperti orang ahlul kitab itu. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para nabinya, tapi mereka tinggalkan ajaran para nabi sampai waktu yang lama. Faqasat qulubuhum, sampai hati mereka keras membatu, tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan itu lagi. Fatala alaihimul amad, karena waktu yang panjang mereka meninggalkan kebaikan itu sehingga mereka tidak bisa melaksanakan kebaikan itu lagi. Hadirin, kita yang biasa baca Quran, terus lakukan baca Quran. Kita biasa melakukan ibadah-ibadah sunnah, rawatib, biasakan ini. Jangan tinggalkan sama sekali. Sesekali tinggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih catat kebaikan kita. Kan hadirin, kenapa kita disuruh untuk membiasakan kebaikan, tidak meninggalkan yang baik? Sebab ada saat-saat kita tidak bisa melakukan kebaikan karena ada uzur syar'i. Misalnya, hadirin, kita biasa sholat berjamaah ini. Biasanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi karena musim hujan, kita kesulitan untuk berangkat. Karena kita sudah membiasakan kebaikan-kebaikan itu, maka kebaikan itu tetap catat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun karena ada satu uzur, kita tidak bisa melaksanakan kebaikan. Biasanya habis subuh atau sesudah sholat isya kita baca Quran. Lalu karena kita sakit dan lain sebagainya, sehingga kita nggak bisa baca Quran itu, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kebaikan bacaan Quran kita di hari itu, kalaupun kita tidak sempat baca Quran karena sakit. Maka hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan jaga kebaikan. Supaya apa? Supaya kita selalu mendapatkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kebaikan kita tentunya ketika nanti kita lepas dari azab neraka dan mendapatkan rahmat Allah dengan masuk surga. Hadirin jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah kita melakukan amal kebajikan. Kita jaga amal soleh yang kita lakukan. Kalau kita biasa baca zikrullah pagi petang, karena ada zikir yang diajarkan Nabi kepada kita pagi petang, kita baca itu. Kalau nggak bisa baca banyak-banyak, ya kita ambil bagian-bagian saja. Termasuk yang penting kita baca misalnya raditu billahi rabba wa bil islami dina bi
bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu sangat penting. Apalagi yang penting kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk amalan kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kan zikir yang paling utama setelah kita sholat itu membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan tinggalkan Al-Qur'an ini bagi kaum muslimin dan kaum muslim. Setelah itu apalagi kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apalagi ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat thayyibah itu ulama mengatakan, ada mengatakan la ilaha illallah, ada mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimat-kalimat yang lain. Ini yang biasa kita lakukan, kebaikan-kebaikan ini kita jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh dan menjaga amal soleh tersebut. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq basyiril mu'minin fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.